Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan di atas kenikmatan, yaitu kenikmatan sehat dan kenikmatan mendapatkan hidayah darinya. Yang mana banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini masih terlelap tidur, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, wallahi demi Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita ini tidak akan dapat petunjuk. Wa ma sallaina, dan kita enggak bisa salat. Wa ma tasaddaqna, dalam riwayat lain wa ma sumna wa ma tasaddaqna, kita enggak dapat salat, kita enggak bisa sedekah, dan kita enggak bisa puasa. Ini dalil bahwasanya hidayah taufik murni di tangan Allah. Ya, bagaimanapun usaha kita, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, maka hidayah tersebut akan tertolak atau petunjuk tersebut akan tertolak. Hatta orang tersebut sudah mengetahui kebenaran. Ya, sebagaimana paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Ya, Abu Thalib kita tahu dia orang yang mengakui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Thalib juga beliau membantu dakwahnya Nabi. Akan tetapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiri dia untuk diajak berdakwah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak Abu Thalib untuk berdakwah, maksudnya didakwahi untuk masuk Islam, menolaknya. Bahkan mau meninggal, Nabi mendatangi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kata saja. Ya, yang mana kata ini akan aku jadikan hujjah di sisi Allah untuk menyelamatkan engkau. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum kehendaki Abu Thalib untuk mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih dikarenakan pamannya menolak dakwahnya. Bukan menolak sebenarnya, tidak mau masuk Islam. Ya. Tidak mau masuk Islam. Kemudian Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Ya, dan Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, dan ini patut kita syukuri. Di antaranya bentuk yang mensyukuri nikmat Allah, nikmat hidayah ini, di antaranya adalah dengan kita hadir di majelis ilmu. Mengapa? Karena siapa orang yang tidak pernah futur? Enggak ada. Ya, tatkala kita itu hadir di majelis ilmu, maka terkadang kita walaupun sudah tahu diingatkan. Itu pentingnya majelis ilmu. Baik. Nah, kita masuk kepada bab fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Itu bab tentang keutamaan tauhid, dan juga tauhid tersebut dapat menghapus dosa-dosa. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil
firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan, tidak menggabungkan antara keimanan dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Tatkala turun hadis ayat ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah zalim kepada dirinya? Semua orang pasti berbuat zalim kepada dirinya. Ya. Tatkala Allah lafadznya konteksnya mengatakan, adapun orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, ia mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ini dalil bahwasanya kalau orang ingin aman di dunia maupun di akhirat, maka ia harus beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsah?" Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Enggak ada Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa kama taqulun lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin." Ya. Laisa kama yaqulun. Ya, laisa kama taqulun, bukan yang kalian bukan sebagaimana yang kalian anggap maksud ayat ini. Ya. Maksud kalimat ini adalah ya, yaitu orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Zalim di sini maksudnya adalah syirik. Itu orang-orang yang tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan kesyirikan. Kemudian Nabi mengatakan, awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi, dalam riwayat lain, awalam tasma'u ila qauli rajulis salih. Ya, apakah kamu tidak pernah mendengar perkataan orang yang soleh, yaitu Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu itu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan ayat ini ikhwan juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, ya, yang mungkin ada jurusan psikologi, ya, tidak boleh kita mengatakan melarang anak. Allah sendiri yang mengabadikan perkataan Luqman, ya bunay, wahai anakku, la tusyrik biha, jangan kau berbuat syirik. Ini bukanlah kata-kata larangan. Nah, boleh, akan tetapi memang porsinya pada anak-anak kecil itu lebih banyak adalah di kata perintah, ya, bukan pada ancaman. Ya, kalau anak kecil kita sering ancam, ya dia akan kebal dengan ancaman, dan anak kecil tersebut akan mudah mengancam pula. Jadi boleh kita menggunakan kata ancaman atau kita kata-kata larangan, boleh. Akan tetapi porsinya jangan sampai ya dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang gitu. Tapi kalau mutlak dilarang tidak boleh, itu tidak tepat. Nah, baik. Ayat ini, ya, ayat ini yang pertama yang perlu kita ketahui adalah lafaz dari amanu. Apa sih kata-kata amanu? Orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Apa kata amanu? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, saddaqu biqulubihim. Yaitu orang-orang yang beriman, syaratnya yang pertama adalah mereka membenarkan, yakin, ya, dengan hati-hati mereka. Yakin dengan syariat Islam, yakin dengan Al-Qur'an, yakin dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tatkala seseorang dikatakan cinta pada Nabi, ya, minimal orang itu harus memenuhi 4 syarat. Kalau kita, siapa orang yang bisa mengatakan, semua orang bisa mengatakan aku cinta, ya, aku cinta sama fulana, aku cinta sama fulan, aku cinta sama ini. Tapi semua orang bisa mengucapkan, tapi apa? Mana buktinya? Ya, cinta itu butuh bukti. Makanya Nabi, para ulama mengatakan minimal orang cinta sama Nabi itu harus memenuhi 4 hal. Yang pertama adalah tasdiquhu fima ta'atuhu fima amar. Mentaati
Nabi SAW terhadap apa yang diperintahkan. Kalau cinta pasti akan diperintahkan, ayo sudah ikuti. Ya. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan berita yang dikabarkannya. Ya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarangnya dan membencinya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', yang keempat, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ini bukti kita cinta sama Nabi. Ya, kalau kita cinta sama Nabi harus ibadahnya sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Ya. Mengapa? Lah buat apa Nabi SAW diutus untuk umat akhir zaman kalau beliau itu tidak diikuti atau dipanuti? Ibadah saya boleh membuat inovasi sendiri. Ya, terus buat apa diutus Rasul? Nah, ya, Masyaallah, jazakallah khairan. Nah, jadi beriman yang pertama syaratnya adalah membenarkan dengan hati. Ya. Karena kalau orang yang dia mengucapkan dengan lisan saja dan hatinya dia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau ragu, maka apa bedanya dia dengan orang munafik? Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu wanattaqu bi alsinatihim, yaitu mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, mengikrarkan bahwasanya mereka itu orang yang beriman. Ya. Mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Tidak beribadah kepada selainnya. Ya. Wa amilu bi jawarihihim, dan mereka mengamalkan ya dengan anggota badan mereka. Jadi iman itu harus keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan iman itu ya antara 70 sampai 79 cabang, ya. Ini, dan yang paling bawah adalah apa? Imatatul adza anit thariq, itu menghilangkan gangguan dari jalan. Adapun puncaknya adalah la ilaha illallah. Maka beliau mengatakan wa ra'su dzalika at-tauhid, dan puncak dari keimanan adalah tauhid. Ya, jadi seorang harus benar-benar, apalagi di negara kita, ya, di kampung kita masih banyak kesyirikan. Nah, kemudian makna yalbisu imanahum, makna dari mencampur adukkan imannya, maksudnya mencampur adukkan tauhidnya. Jadi mereka beribadah kepada Allah. Ya, mereka itu hanya beribadah kepada Allah, tidak mencampur adukkan antara beribadah kepada Allah dengan beribadah kepada selainnya. Setiap hari sholat, setiap hari puasa, berdoa kepada Allah. Qadarullah wa masya'afa'al, dia berdoa kepada selain Allah. Ini tidak boleh. Ini merupakan kesyirikan. Ya. Dan zulm di sini artinya syirik. Ya, kezaliman di sini artinya syirik. Ya, mengapa dinamakan zulm? Pengertian dari zalim adalah waz-zulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Yaitu zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu definisi zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, summiya syirku zulman, syirik dinamakan zulm li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi mawdi'iha wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Yaitu syirik dinamakan kezaliman karena syirik adalah meletakkan ibadah ya bukan pada tempatnya dan memalingkan ibadah kepada sesuatu yang tidak berhak untuk diibadahi. Ya, jadi ibadah
khusus untuk Allah, kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ya, tidak boleh kita berdoa kepada selainnya. Nah, apalagi menyembelih, ya, bukan untuk Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, pada ayat ini yang pertama ada beberapa yang bisa kita ambil faedah. Yang pertama adalah fadlut tauhidi wa thamratuhu fid dunya wal akhirah, yaitu keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid dan buahnya di dunia dan di akhirat. Buahnya apa tadi? Allah berikan rasa aman dan Allah berikan hidayah. Ya. Bayangkan orang yang dia di hatinya, orang yang mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan, dia ada rasa takut, Pak. Misal, tatkala suatu adatnya itu setiap tanggal 1 Syuro atau 1 Muharram harus menyembelih kepala sapi atau kepala kerbau untuk dilemparkan ke laut. Ini adatnya mereka. Dan ia masih ragu dengan keimanan, masih mencampur aduk dan berbuat syirik. Ya. Tatkala dia ingin meninggalkan, ragu di sini. Nanti kalau saya nggak mengikuti, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Ragu kan? Dia tidak mendapatkan rasa aman. Adapun orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan atau orang yang bertauhid, tenang, sudah. Kalau waktunya perahunya kelem ya kelem gitu. Waktunya ya dapat rezeki akan dapat. Ditawakalnya sama Allah dia. Seperti itu. Nah, jadi nggak takut sama apapun. Misalkan saya mati, mati kata saya mendapat faedah dari Ustaz Abu Khazi As-Sundawi, hafizahullah. Beliau mengutip perkataan dari salah satu ulama, tapi saya kurang tahu, lupa saya. Beliau siapa yang dikutip, tapi saya dapat dari beliau. Mati husnul khotimah. Kan kita orang ingin mati husnul khotimah. Bukan hanya mati dalam keadaan sholat. Nabi SAW wafat dalam keadaan sholat? Tidak. Dan beliau mati husnul khotimah bukan hanya mati yang ada di medan perang. Apakah beliau SAW mati di medan perang? Tidak. Ya, kata beliau, mati husnul khotimah itu tatkala kita mati tidak membawa dosa syirik dan kita tidak melakukan kebid'ahan. Itu mati husnul khotimah. Mengapa? Karena tatkala seseorang mati membawa dosa syirik, dosanya enggak diampuni. Kalau seseorang mati tidak membawa dosa syirik, ya masih ada harapan. Dosanya diampuni langsung, masuk surga tanpa hisab. Dan masih ada harapan yang lain, tatkala ia masuk neraka dulu, kemudian pasti masuk surga. Berarti ini husnul khotimah. Ya, berbeda dengan anggapan orang mati husnul khotimah itu hanya sholat saja. Tatkala baca Quran, iya itu husnul khotimah, sahih. Akan tetapi, ya tidak sebatas itu maksudnya. Gitu beliau. Jadi antum masih banyak harapan. Ya. Nah, kemudian anna syirka zulmun mubtilun lil imani billahi in kana akbar. Sesungguhnya kesyirikan merupakan suatu kezaliman yang bisa membatalkan keimanan. In kana akbar, jika syirik itu adalah syirik besar. Ya, Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala ancam seluruh para nabi, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kau syirik, seluruh amalmu itu akan hancur. Ya, wa munaqqisun lahu in kana asghar, dan mengurangi keimanan apabila syirik itu adalah syirik kecil. Ya, dan syirik ini tidak diampuni sebabnya. Dan beliau mengatakan anna syirka sababun. Anna syirka yusabbibul khawfa fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya kesyirikan itu menjadi penyebab takutnya seseorang di dunia dan di akhirat. Ya, orang yang biasa bawa jimat. Ya, orang biasa bawa jimat. Pergi kemana lupa nggak bawa, takut dia. Ya, bingung akhirnya. Ya, akhirnya dia bingung. Bahkan bisa jadi malah pulang kembali dia. Nah, Allahu a'lam. Nah, kita masuk ke hadis yang berikutnya. An Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Qala, dia mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja,
La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, tidak ada sesembahan yang lain yang berhak untuk disembah selain Allah itu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya diucapkan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan ruh darinya. Wal jannatu haqqun wan naru haqq, dan ia berkeyakinan bahwasanya surga itu adalah hak, benar adanya, dan neraka itu adalah hak, benar adanya. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia surga bagaimanapun amal yang dikerjakannya. Jadi amalnya banyak atau sedikit, Allah akan pasti masukkan mereka ke dalam surganya. Ya. Dan ini penting sekali, ikhwah. Ya, dan kita ketahui bahwasanya ibadah yang paling agung itu adalah tauhid. Dan Allah menciptakan manusia dan jin untuk ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah, kata Ibnu Abbas, makna al-ibadata fil Qur'an huwa tauhid. Makna ibadah di Al-Qur'an itu semua artinya tauhid. Ini kata Ibnu Abbas. Enggak percaya. Ini repot. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas ini dalam masalah agamanya dan ajarkan dia tafsir. Makanya ya, Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang paling banyak mentafsirkan Al-Quran. Ya, dia mengatakan makna ibadah dalam Al-Quran semuanya adalah tauhid. Ya. Kemudian syahida an la ilaha illallah, maksudnya bersaksi bahwasanya seseorang itu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Artinya takallama bihadhil kalimah, yaitu mengucapkan dengan kalimat ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Ya, harus mengucapkan seorang muslim itu, atau la ilaha illallah dengan zikirnya. Arifan li ma'naha, arifan li ma'naha, dan wajib tahu maknanya. Ya. Amilan bi muqtadaha, yaitu melakukan konsekuensi-konsekuensinya. Zahiran wa batinan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Dan di antara makna la ilaha illallah, yang sebagaimana kata para ulama sebutkan, ay la ma'budu bihaqqin illallah, bukan tiada Tuhan selain Allah, bukan tiada Tuhan selain Allah. Allah mengatakan banyak ilahun, jamaknya alihah. Berapa banyak Allah mengatakan alihah, banyak Tuhan-Tuhan itu, akan tapi yang paling berhak untuk diibadahi adalah Allah. Ya, karena Tuhan semua itu adalah Tuhan-Tuhan yang palsu. Ya, sesuatu yang ditaati adalah Tuhan. Nah, jadi yang benar la ma'budah, tidak ada sesembahan bihaqqin, yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah saja. Ya. Adapun konsekuensinya, yaitu yang pertama, kita ada pada rukunnya. Ya, kita harus menetapkan bahwasanya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah. Ya, karena adalah kita menetapkan, itu isbat. Kemudian meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan selainnya. Ya, baik itu berupa pohon, berupa malaikat, orang soleh, maka tidak boleh kita menyembah selain Allah, karena sama saja hukumnya. Nah, kemudian ya, dan bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ini penting sekali kalimat ini. Abduhu wa rasuluh, hambanya, hamba Allah dan rasulnya. Agar apa? Agar orang tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa. Innama ana basyarun mislukum yuha ilai. Sesungguhnya aku itu manusia biasa.
Jadi jangan dituhankan, jangan dimintai doa saya. Ya, kalau manusia tidak mampu memiliki rububiyahnya Allah, ya, nggak bisa mengabulkan doa. Kau jangan berdoa kepadaku, intinya seperti itu. Jangan hulu sama aku. Karena apa? Aku sama-sama manusia biasa. Bedanya apa aku sama kalian? Yuha ilayya. Aku diberi wahyu dan kamu tidak. Ya. Wa rasuluhu, dan rasulnya ini menunjukkan bahwasanya Nabi adalah orang yang diutus Allah dan diberi wahyu. Tapi haknya sama dengan kita, ikhwan. Bukan kita merendahkan, tidak. Bukan kita mengurangi hak beliau. Hak beliau itu ditaati. Ya, sebagaimana 4 tadi. Mentaati perintahnya, membenarkan kabarnya, menjauhi larangannya, dan beribadah sesuai dengan tuntunannya. Itu hak Nabi SAW. Tentu dengan mencintainya. Ya, bukan kita berdoa kepada Nabi. Ya, berdoa kepada Nabi tatkala beliau sudah wafat. Allah sendiri membatalkan itu. Ya, Allah sendiri membatalkan seperti itu. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang dan apa saja yang kalian sembah, kalian seru, kalian mintai doa, ya, dari selain Allah, mereka itu enggak punya kulit, enggak punya sedikit pun dari kulit ari. Kulit arinya kurma, kalau jenengan buka kurma, di bijinya itu ada putih-putih kayak selaputnya. Itu namanya qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, orang-orang yang mati, mereka enggak bisa mendengar. Dan Nabi mengatakan Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, sesungguhnya Muhammad, engkau nanti akan mati dan mereka pun juga akan mati. Ya. Jadi kita jangan berdoa kepada Nabi SAW, tapi kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Ya. Dan juga ini merupakan abduhu wa rasuluh. Ya, karena orang nanti Allah akan tahu bahwasanya orang itu akan banyak mengkultuskan Nabi SAW. Seolah-olah itu Nabi bisa memberikan mudarat, bisa menghilangkan ya kesulitan dan seterusnya. Padahal Nabi SAW sudah wafat, masih dimintai doa. Ini tidak boleh. Nah, begitu pula Nabi Isa, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sama. Banyak orang-orang yang ya kalau seandainya abduhu saja, Isa adalah hamba. Bismillah. Misalnya Nabi Isa adalah hambanya saja, banyak yang merendahkan. Ya, bahkan orang-orang Yahudi menuduh Nabi Isa adalah anak zina. Auzubillah min dzalik. Ya. Sedangkan orang-orang Nasrani mengkultuskan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Makanya seorang muslim harus beriktikad bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita enggak boleh menyembah. Nah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimatnya dimaksudnya di sini adalah, dan kalimatnya, kalimat Allah yang diucapkan kepada Maryam, kalimat apa? Kun, jadilah. Ya, inna mathal Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan kepada dalam penciptaannya ada seperti penciptaannya Nabi Adam. Penciptaan Nabi Isa seperti penciptaan Nabi Adam, itu dengan kalimat kun. Ya, idza qada amrun fa innahu yaqulu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Seperti kata-kata kun jadilah, maka akan jadi. Ya. Nah, wa alqaha ila Maryam ay arsala biha Jibril ilaiha fa nafakha fiha min ruhihi al-makhluqah bi idznillah azza wa jalla. Maksud dari diberikan atau ditiupkan kepada Maryam adalah Allah mengutus Jibril untuk meniupkan roh tersebut. Ya, roh ini adalah bukan rohnya Allah, tapi roh seperti kita ini, makhluk. Ya, roh kita dari siapa? Roh kita dari Allah, sama. Ya, ya, roh yang Allah ciptakan ya dengan izin Allah. Ya, bukan rohnya Allah diberikan ke Nabi Isa, salah. Ya. Nah. Kemudian maksud adkhalahullahul jannah. Ya. Maksud dari
Allah akan memasukkan orang tersebut, ya, yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang mengakui bahwasanya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, mengakui bahwasanya Nabi Isa adalah hambanya dan rasulnya, kemudian mengakui bahwasanya adanya surga itu benar atau surga itu ada, terus neraka itu juga ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan adkhalahul jannah, maka Allah akan masukkan dia surga. Ala ma kana minal amal, ya, bagaimanapun amal yang ia kerjakan. Dan Allah memasukkan seseorang ke dalam surga, itu kata Syekh Shalih Utsaimin ada dua keadaan. Ya, Allah memasukkan seseorang ke dalam surga ada dua keadaan. Keadaan yang pertama itu idkhalun kamil, memasukkan seseorang ke dalam surga dengan sempurna. Maksudnya apa? Lam yusbaq bi'adzabin liman atamal amal, yaitu dia itu tidak diadab dahulu walaupun amalnya tidak sempurna. Kata beliau seperti itu. Ya, idkhalun kamil. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya banyak, kata Syekh Utsaimin, ya, bisa jadi Allah masukkan tanpa diadab. Kenapa? Saking besarnya pahala tauhid ini. Adapun kemungkinan yang kedua, kata beliau, idkhalun naqis, yaitu masuk ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam surga dengan kekurangan, bukan sempurna, ada kekurangan di situ. Ai masbukun bi'adzabin liman naqasal amal. Ya, yaitu masuk azab dulu, masuk neraka dahulu, ya, tapi enggak kekal. Ya, dikarenakan apa? Amalnya kurang. Nah, ini Nabi Syekh Shalih Utsaimin mengatakan bahwasanya seseorang, jadi jangan terlalu pede, ikhwan. Ya, barang siapa yang bersaksi kepada Allah, bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh Allah, kemudian tidak berbuat syirik, kemudian mengakui Nabi Muhammad adalah rasulnya dan utusannya, Nabi Isa adalah utusan dan rasulnya, mengakui bahwasanya surga itu berhak ada dan neraka itu adalah hak. Sunnah kita nggak beramal, tidak. Jangan terlalu pede. Maksudnya ada dua di sini. Bisa jadi masuknya langsung, yang benar-benar langsung, bighairi hisab wala azab, tidak ada hisab dan azab, dan bisa jadi maknanya yang kedua, yaitu diazab dulu tapi setelah diazab masukkan surga. Ya, jadi jangan wah enak berarti sudah ya, enggak usah beramal. Nah, enggak boleh gitu juga. Nah. Baik. Faedah dari hadis ini, ya, diantaranya adalah wujubu tajannubil ifrati wat tafrid fi haqqil anbiya'i was salihin. Wajibnya seseorang itu menjauhi berlebih-lebihan atau bermudah-mudahan pada hak-hak Nabi. Di antara berlebih-lebihan adalah berdoa kepada Nabi, berdoa kepada Nabi Isa, berdoa kepada orang soleh, berdoa kepada wali. Ini bentuk berlebih-lebihan. Mengapa? Karena ini berdoa adalah haknya Allah. Kita minta kepada Allah, bukan minta kepada Nabi atau yang sejenisnya. Atau merendahkan Nabinya Nabi Muhammad SAW direndahkan, ya, diejek, tidak dipercayai. Ya, ini nggak benar juga. Maka Ahlus Sunnah adalah pertengahan. Ya, fala najhadu fadlahum wala naghlu fihim, yaitu kita tidak mengingkari keutamaannya dan tidak ghulu kepadanya. Ya, kita tidak mengingkari, kita akui mereka sebagai nabi, kita ikuti tata cara ibadahnya. Ya, jangan kita lebih-lebihkan beribadah itu hanya kepada Allah, kok malah beribadah berdoa kepada nabi. Ini tidak boleh. Nah, atau kita mengingkarinya juga tidak boleh. Ya, saya ini sudah sholat tidak apa-apa, saya pernah ketemu sama tetangga. Ya, dia begini. Intinya dia itu ngobrol-ngobrol ya. Terus dalam suatu permasalahan dia mengatakan, salah satu konteksnya begini. Kalau saya ini Mas Fajar, saya ini orang nasionalis. Jadi yang mau ibadah di masjid silakan, yang enggak ya silakan. Pokoknya saya ini enggak, yang penting saya enggak ganggu orang. Saya ini nasionalis. Nah, ini repot ikhwan. Ya.
Saya berpikir terusan, apakah orang yang nasionalis itu seperti ini? Gitu loh. Nah, ya, yang penting pokoknya kita rukun gitu aja. Seperti itu kan, banyak orang-orang kayak gitu. Ya. Dan dia ketika ditanya bingung. Loh, nuwun saya udah jenengan niki, nuwun saya Pak jenengan niku apa agamane napa nggih? Nah, yo Islam Mas Fajar, tapi yo ngene iki lah. Kata-kata ngene iki itu apa? Ya Allah. Subhanallah. Nah, ada ikhwan. Dan inilah hidayah. Nikmatnya hidayah. Ya. Ya, saya berdoa semoga dia mendapatkan hidayah di akhir hidupnya. Nah. Ya. Taib. Jadi kita enggak boleh ghulu kepada para nabi. Wa nusarrifa lahum syai'an minal ibadah. Dan memalingkan ibadah kepada para nabi, kama yaf'alu ba'dul juhali wad dhalal. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh-bodoh dan orang-orang yang sesat. Ya. Kemudian beliau mengatakan anna usatal muwahhidin la yukhalliduna finnar. Adapun ya, usah orang yang bermaksiat kepada Allah dari kalangan orang-orang yang bertauhid, mereka tidak kekal di neraka. Ya, mereka tidak kekal. Bukan sebagaimana perkataan orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar sudah kekal keluar dari Islam dan kekal di neraka. Bayangkan. Makanya mereka menghalalkan pemberontakan. Tatkala ada seorang pemerintah yang dirasa tidak sesuai dengan hukum Allah misalkan, mereka langsung gulingkan atau mereka langsung bunuh. Di antaranya Utsman, Ali. Bagaimana orang yang terbaik nomor 3 setelah seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW, ya dikatakan tidak adil, ya, akhirnya dibunuh mereka. Nah, kita masuk hadis yang berikutnya. Walau ma fi hadis Itban, dan diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari hadisnya sahabat Itban ibnu Malik ibnu Amr al-Ansari. Ya, dia seorang sahabat yang masyhur, ya, yang wafat pada khilafah Muawiyah, khilafahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah haramkan kepada neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mereka itu mengharapkan dengan kalimat tersebut wajahnya Allah. Ya. Mereka mengharap wajahnya Allah. Jangan ditakwil mengira mengharap wajahnya Allah adalah kemuliaannya. Allah punya wajah. Ya, dan bisa dilihat nanti di hari kiamat. Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu orang-orang di surga itu wajahnya berseri-seri. Kepada Rabbnya mereka melihat. Ya, bukan sebagaimana kalau pemahaman orang-orang, ya, yang suka mentakwil Allah nggak bisa dilihat. Iya, di dunia Allah tidak bisa dilihat, tapi di akhirat Allah tampakkan. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badr. Ya, sesungguhnya kalian itu akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini pada malam purnama. La tudammuna syai'a. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Maksudnya apa? Ini bukan kiasnya itu Allah itu bulat, enggak. Maksudnya apa? Yaitu tatkala seorang itu melihat Rabbnya, itu melihatnya tidak umpel-umpelan seperti seorang melihat konser, enggak. Tapi melihat ke atas. Walah, itulah wajah Allah. Jadi enggak perlu apa? Tidak perlu untuk umpel-umpelan. Tahu umpel-umpelan ya? Apa? Desak-desakan. Ya. Dan juga ini juga bentuk bahwasanya, ya, yang kedua bantahan bagi orang-orang yang sudah menserupakan. Karena penyerupaan Allah, ya, dengan makhluknya itu tidak mesti sama. Mungkin namanya yang sama akan tapi hakikatnya berbeda. Contoh,
Allah memiliki tangan, yadullah. Allah memiliki wajah. Apakah tangan dan wajah Allah sama? Tidak. Kita yakini Allah itu memiliki wajah dan tangan. Allah memiliki penglihatan. Allah memiliki kaki dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya kita yakini kakinya seperti apa? Ya kita nggak tahu. Yang penting kita yakin Allah punya itu. Apakah Allah punya perut? Allahu a'lam, kita nggak tahu. Karena Allah tidak mengabarkannya. Apakah Allah punya telinga? Allahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, kita tetapkan apa yang Allah katakan dan kita tiadakan dan kita tawakuf di situ apa yang Allah tidak kabarkan. Ya. Allah menetapkan Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan. Ya, kita tetapkan Allah punya mata, punya tangan. Kemudian jangan dikabar berarti Allah punya telinga. Ya, kita nggak tahu, Allah tidak mengatakan Allah punya telinga. Nah, seperti itu, kawan. Ya. Dan jangan samakan telinganya Allah dengan telinganya manusia, makhluk. Ya, telinganya makhluk aja ada yang panjang sebelah, ya, ada yang bentuknya berbeda. Ya kayak saya ini beda kanan sama kirinya. Ya, bagaimana kalau yang antara satu makhluk aja telinganya berbeda, yang satu jenis? Bagaimana manusia dengan manusia yang lain? Manusia dengan makhluk yang lain? Bagaimana manusia atau makhluk dengan Sang Pencipta alam semesta ini? Pasti tentunya beda. Tapi kita yakini bahwasanya Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya sebagaimana yang Allah kabarkan, yaitu tanpa menyerupakan. Kita yakin Allah punya tangan, tangannya kayak gimana? Kita nggak tahu tangannya kayak gimana. Kan seperti itu, ya. Dan juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi." Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam seperti bentuknya. Ala suratihi, seperti bentuknya. Para ulama khilaf. Di sini kembali ke siapa? Nya ini kembali ke Nabi Adam atau kembali ke Allah? Nah, kemudian yang pertama kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarh Aqidah Tahawiyah, ada dua kemungkinan. Kalau di sini kembali ke Nabi Adam tidak ada masalah. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam seperti bentuknya itu loh. Ya bentuknya kayak gitu. Maksudnya kayak manusia. Kan gitu. Kemudian yang kedua bentuknya, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam ya seperti bentuknya. Maksudnya apa? Kalau ini kembali ke Allah, itu bukan berarti Allah itu seperti manusia. Kenapa? Karena penyerupaan sesuatu terhadap sesuatu tidak melazimkan sama. Contoh, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Inna awwala man yadkhulul jannah ala suratil qamar, dalam riwayat ala suratil badr. Sesungguhnya orang yang pertama kali masuk surga itu seperti bentuknya bulan. Sekarang kalau penyerupaan itu sama, kira-kira bayangan antum kalau orang masuk surga itu seperti bulan itu seperti apa? Cahayanya atau bulatnya? Berarti gelundung gitu masuk surga, kayak kelereng ya? Ya gimana? Nah ini menunjukkan bahwasanya penyerupaan tidak mesti sama. Ini makhluk loh, ikhwan. Ya. Inna awwala man yadkhulul jannah ala suratil qamar. Sesungguhnya orang yang pertama kali masuk surga itu seperti bulan. Bundaran gelundung itu, gelundung itu. Ya enggak. Maksudnya apa? Wajahnya berseri-seri. Ya, cahayanya, wajahnya bercahaya menyala seperti bulan. Seperti itu. Bukan apa? Bukan bundaran gelundung ini. Nah, ini bukti penyerupaan tidak mesti sama. Ini makhluk dengan makhluk, bagaimana makhluk dengan Rabb. Walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah perumpamaan yang sangat tinggi. Baik. Nah, hadis ini ya. Ya, sesungguhnya Allah haramkan neraka ya bagi orang yang berkata la ilaha illallah ya, yang mengharap dengan kalimat tersebut wajah Allah. Maksudnya apa? Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada faedah yang harus kita baca semuanya. Penting, bagus sekali di sini. Yaitu ma yustafadu minal hadis. Hadis di atas bisa diambil faedah adalah fadlut tauhidi wa annahu yanqudhu minan nari wa yukaffirul khataya. Keutamaan tauhid adalah dapat menyelamatkan seorang dari neraka dan dapat menghapus dosa-dosa. Ini pentingnya, ikhwan. Kita harus mengulang-ulang kitab tauhid. Antum tahu, kemarin waktu di Batu
di Trawas ya, daurah masyayikh dengan Kementerian Agama itu yang diutus Syekh Muhammad Ibn Fahad Al-Furai dan Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili di Trawas kemarin. Sebelumnya juga di Makassar, sebelumnya di Jakarta, di Pekanbaru, yang dibahas kitabnya sama. Apa itu? Qawaidul Arba'. Kitab tipis itu loh. Kemudian apa? Usulus Salasah. I'tiqadu ahli sunnah. Ya, dan belum menyarankan kita itu harus kalau khatam kitab tauhid diulang lagi. Khatam lagi, diulang lagi. Khatam lagi, diulang lagi. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang disebut Abul Muwahhidin, Abul Anbiya, bapaknya orang yang bertauhid kan? Nabi Ibrahim itu masih berdoa, masih takut. Berdoa kepada Allah. Ya. Rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nar. Ya. Minan nas maksudnya. Ya Allah, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman dan jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini Nabi Ibrahim berdoa, yang seorang nabi, yang anaknya juga nabi-nabi, masih takut terkena perbuatan syirik. Maka apa? Kita harus sering-sering membaca agar diingatkan. Terkadang ilmu itu kalau sudah lama nggak dipakai atau lama nggak dipelajari itu lupa. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, annahu la yakfi fil imanin nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi ka halil munafiqin. Sesungguhnya iman itu tidak cukup hanya sebatas ucapan tanpa adanya keyakinan. Sebagaimana orang-orang munafik. Orang munafik mengucapkan amanah tapi di dalam hatinya ya mereka enggak beriman. Wa annahu la yakfil iman al-i'tiqadu min ghairi nutq halil jahidin. Sesungguhnya iman juga enggak cukup hanya keyakinan saja tanpa diucapkan sebagaimana orang-orang yang mengingkarinya. Ya, sebagaimana kita ketahui tadi contohnya di awal yaitu Abu Thalib ya masuk neraka gara-gara apa? Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi Abu Thalib ini mengakui Islam yang benar, membantu dakwah Nabi. Ya, kurang apa dia? Tapi gara-gara enggak mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Kemudian tahrimun nari ala ahli tauhid kamil, yaitu an-nar itu diharamkan bagi orang yang bertauhid secara sempurna. Ya. Annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillahi wa shawaban ala sunnati Rasulillah. Ini penting ikhwan. Sesungguhnya amal seseorang itu tidak akan bermanfaat. Tidak dicatat sebagai amal yang saleh. Jadi syarat amal saleh itu adalah khalisan liwajhillah. Ikhlas mengharap wajah Allah. Ya, mengharap pahala dari Allah, mengharap surganya Allah. Intinya mengharap balasan dari Allah. Waswaban ala sunnati Rasulillah, dan sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW. Misalnya kira-kira antum sholat sesuai dengan ikhlas mengharap Allah. Tapi misalkan antum sedekap Allahu Akbar, itu pas enggak segini, tapi antum kayak orang senam segini. Gitu kira-kira sah atau tidak sholatnya? Enggak sah, enggak sesuai. Atau antum salat subuh itu kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh itu lebih, 2 rakaat salat sebelum subuh, salat sunnahnya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian dia mengkiaskan, kalau gitu mumpung waktunya masih ada, saya tak salat lagi biar dapat 2 dunia dan 2 isinya. Kan itu. Masih ada lagi, biar dapat 3 dunia dan 3 isinya. Nah, ada kayak gini. Padahal Nabi SAW mengatakan, ya, la salata ba'dal fajri ya illa sajdatain. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, tidak ada salat sebelum salat subuh, setelah masuknya salat subuh, kecuali salat sunnah 2 rakaat saja. Jadi 2 rakaat saja itu sudah cukup dan pahalanya sudah dikasih besar, masih kurang.
Memang kita harus begitu, harus kurang, tapi sesuai syariat. Ya, 2 rakaat pahalanya sudah besar. Antum tambah, malah kata para ulama makruh. Apa makruh itu? Dibenci. Dan makruh itu termasuk larangan. Kan gitu. Nah, salat subuh juga salatnya 2 rakaat. Ya kan? Pahalanya salat subuh yang sunnah aja besar, bagaimana kalau yang wajibnya? Tentu lebih besar. Lah, salat subuh pahalanya besar. Kemudian dia, ya sudah, mumpung waktu saya masih kuat, saya tambah rakaatnya menjadi 4 rakaat salat subuh, biar tambah besar. Ya, ini kira-kira diterima atau enggak? Enggak, karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah dulu ya engkel-engkelan sama sesama teman, debat dikitnya, waktu masih mahasiswa dulu. Ini orang-orang ya dia mengucapkan sayyidina. Debat kalau sholat mengucapkan sayyidina itu boleh. Padahal Nabi mencontohkan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketika tahiyat kita mengucapkan sayyidina itu boleh, tapi di luar sholat. Kalau sholat maka kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukan wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Rasulullah, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak, kalau salat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau salat harus sesuai. Ya, kita debat. Masa sayyidina enggak boleh katanya. Ya siapa yang enggak boleh? Kalau salat yang enggak boleh. Ya enggak, ya boleh nih. Ya sudah kalau gitu nanti kamu azan. Tambah lafaz sayyidina dan dilafaz asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kamu tambah asyhadu anna sayyidina Muhammadur Rasulullah, tambah. Berani ndak antum? Ya lain apa? Sama-sama ibadah ini. Nah, dia ndak berani, ndak bisa. Ya, pernah debatnya itu, engkel-engkelan dia. Ya. Boleh tapi di luar salat, di luar azan. Ya, kita misalkan muqaddimah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Boleh. Boleh. Kata para ulama boleh. Ya. Akan tetapi kalau waktu sholat, waktu azan itu jangan dipakai. Kenapa? Karena Nabi contohkannya seperti ini. Kan gitu. Ya. Masa lafaz sayyidina boleh, Ustaz? Boleh, Nabi sendiri yang ngomong kok. Ya. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Dalam hadisnya, sesungguhnya aku ini sayyidnya anak Adam dan aku enggak bangga, biasa saja, enggak sombong saya. Nabi mengatakan seperti itu. Ya, ini mengucapkan sayyidina boleh. Akan tetapi harus pada tempatnya, ikhwan. Bukan pada pas sholat atau azan. Nah. Taib. Kemudian anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallahi lam tanfa'hu ka hali ibadil qubur. Sesungguhnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, baik diulang-ulang atau gimana, wa huwa yad'u ghairallah, dan dia berdoa kepada selain Allah, lam tanfa'hu ka halil ibadil qubur, maka ucapannya dia enggak bermanfaat seperti keadaan orang-orang yang menyembah kuburan. Ya. Al-yawma yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta wa yataqarrabuna ilaihim. Sekarang mengucap la ilaha illallah, tapi mereka berdoa kepada mayit atau mendekatkan diri kepada mayit. Nah, dan yang terakhir kata beliau itsbatul wajhi lillah, itsbatu wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalali wa 'azamatihi, yaitu menetapkan Allah itu memiliki wajah, ya, sesuai dengan kemuliaannya. Sesuai dengan kemuliaannya. Ya, kita nggak tahu wajahnya seperti apa, jangan dibayangkan, tapi kita yakin Allah punya wajah. Karena Allah yang paling tahu terhadap dirinya. Nah, Allahu a'lam. Nah, syakir ternyata. Satu bab ini. Sampai jam berapa ini? Hah? Sebentar, saya minum dulu istirahat sebentar. Bismillah. Nanti Ustaz Ayub jam berapa? Tayyib. Siap. Masya Allah. Saya baru datang tadi malam. Kehabisan tiket. Biasanya datangnya pagi, bisa istirahat. Itu kehabisan tiket, dapatnya yang malam. Qadarullah. Tayyib.
Nah, kita masuk ke hadis yang berikutnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa. Nabi Musa berkata. Taib. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Musa berkata, kita percaya tidak? Tatkala Nabi mengatakan Nabi Musa berkata, kita wajib percaya tidak? Wajib percaya. Ada pertanyaan, dari mana Nabi tahu Nabi Musa berkata seperti itu? Hah? Dari mana? Dari wahyu. Karena orang, masa Nabi Musa bisa bicara sama Nabi? Nah, orang-orang itu seperti itu modelnya. Tapi kalau seandainya ada, subhanallah, saya lihat di YouTube itu aneh-aneh itu. Ada seorang ya wali, sekarang sudah di surga. Ya, mendahului Nabi Muhammad ya. Sekarang sudah di surga dia. Kemudian di surga sendirian capek. Hari pulang minta pijit anaknya. Aneh-aneh itu orang khurafatnya itu. Di surga pulang minta pijit anaknya. Padahal di surga nggak ada capek. Ini itu. Ya Allah, subhanallah. Ada lagi khurafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu ulama ahlu sunnah yang dikultuskan oleh orang-orang sufi. Di ahlu sunnah, dia punya kitab namanya Al-Ghunyah. Beliau pernah mengatakan dalam kitab Al-Ghunyah, yaitu ammal firqatun najiyah fahiya ahlu sunnati wal jamaah. Adapun firqah najiyah, kelompok yang selamat adalah ahlu sunnah wal jamaah. Fa ahlu sunnah la ismalahum illa ismun wahidun. Dan ahlu sunnah tidak punya nama kecuali satu nama. Fahiya ashabul hadis as-salafiyun. Yaitu dia itu adalah ahlul hadis. Mazhabnya ahlul hadis. Itu orang-orang yang mengikuti para salaf pendahulunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah mengatakan itu. Ya, kitabnya ahlus sunnah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ulama ahlus sunnah, tapi banyak dikultuskan oleh orang-orang sufi. Ya, dikisahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, entah ini kurang lebih maknanya seperti ada seorang ibu yang anaknya mati. Ibu tersebut nangis. Datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai ibu, ya kurang lebih maknanya, wahai ibu, kenapa anda nangis kok seperti itu? Ya, aku baru punya anak, tapi anakku diambil sama Allah. Anakku wafat. Kemudian terbanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya terbang ya, masya Allah. Set, ya ditemuilah malaikat maut, suruh kembalikan rohnya. Masya Allah, saya herannya kok bisa gitu loh. Kok bisa? Kata-kata kok malaikat terbang ke atas, dipanggilnya malaikat maut, kemudian malaikat maut tersebut suruh kembalikan ruh anak tersebut. Kemudian anak itu hidup lagi dan ibunya senang. Ini dari mana khurafat-khurafat kayak gini? Nah. Ada lagi kisah juga yang khurafat. Ini mungkin kiainya penulis kitabnya itu ya Allah wa'ala mungkin suka melihat film itu, kartun itu, Naruto itu. Ya ada seorang wali, ya wahai anda, wahai Faqih Al-Muqaddam, ya anda itu katanya anda wali, katanya kalau anda wali tolong itu tunjukkan mana itu kuburan nenek moyangku, pasti kamu tahu. Akhirnya apa? Diperintahkanlah penghuni kubur itu untuk bangun. Wahai penghuni kubur bangun. Ternyata bangun semua. Ya, setelah bangun dari mana siapa yang ini nenek moyangnya fulan ini? Kemudian salah satu mau saya, ya sudah terus tidur lagi. Ya saya teringat dulu waktu kecil dulu itu suka nonton film Naruto ya, Edo Tensei no Jutsu itu. Ya, Edo Tensei no Jutsu. Yaitu jurus yang bisa menghidupkan orang mati. Saya, kok ini mungkin apakah penulisnya juga sama-sama suka nonton itu gitu. Jadi dikarang-karang. Ya Allah. Jadi seperti itu khurafatnya mereka. Tatkala saya mendengarkan itu tiba-tiba teringat dulu masuk kecil lihat film itu, ya kok sama gitu. Nah, naudzubillah min dzalik, ikhwan. Ya, mereka dalam hal-hal yang seperti ini percaya. Tapi kalau dalam haknya Nabi SAW banyak ragunya. Ya, antum kasih dalil hadisnya Nabi nggak percaya. Tapi kalau sudah kiai fulan wali fulan berkata langsung sendiko dawuh. Nggak percaya, coba. Nah. Taib, beliau mengatakan Nabi SAW
mengatakan Musa berkata. Dari wahyu tentunya, nggak mungkin Nabi mengatakan ya seenaknya sendiri. Pasti dari wahyu. Ya Rabbi, wahai Rabbku. Nabi Musa yang berkata, "Alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi." Ajarkan kepadaku sesuatu yang mana sesuatu tersebut aku bisa memujimu, bisa mengingatmu, bisa berzikir kepadamu dengan sesuatu itu, dan aku bisa gunakan untuk berdoa kepadamu. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diajarkan ya zikir atau wirid yang bisa langsung sekaligus, bisa dibuat memuji, juga bisa dibuat untuk doa. Kemudian Allah mengatakan, qala, Allah berfirman, qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah, katakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini dalil dan kalimat saya dapat dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Allah memilih kalimat la ilaha illallah, yaitu hurufnya semua di dalam mulut. Kalimat ini namanya kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah, dan lafadznya ada di dalam mulut. Jenengan mingkem ucapkan la ilaha illallah, bibirnya enggak gerak. Ini menunjukkan bahwasanya untuk mengucapkan la ilaha illallah itu enggak perlu diucapkan keras-keras. Ya, antum mingkem sambil la ilaha illallah, sudah diam, la ilaha illallah, kan cuma gerak lidahnya aja, enggak perlu gerakan mulut. Kalimat ikhlas disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam mulut. Nah, qala, Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hambamu juga mengatakan seperti ini. Aku minta yang khusus ini, yang khusus untuk saya. Minta yang khusus dia. Minta yang enggak diucapkan oleh yang lain itu. Nabi Musa pengennya gitu. Wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan kayak gini juga. Mengucapkan la ilaha illallah juga. Qala ya Musa, wahai Musa, ya, law anna as-samawati sab' wa 'amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya langit yang 7 itu beserta isinya, ya, dan beserta di situ beserta isinya, amirahunna, yang menegakkan, ini ada malaikat, ada yang lainnya, ghairi, selain aku, wal aradina sab', dan bumi yang 7 digabungkan, langit 7 dan bumi yang 7 digabungkan jadi satu dalam suatu timbangan. Kita tahu timbangan ada 2 sayapnya, ya. Wa la ilaha illallah fi kifatin, dan kata la ilaha illallah dalam satu timbangan yang lainnya. Malat bihinna la ilaha illallah, maka akan jatuh itu la ilaha illallah. Maksudnya akan berat, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Yang kita ucapkan la ilaha illallah tanpa menggoleng-geleng kepala, ini tidak perlu. Ucapkan diam-diam naik motor, ucapkan berangkat kerja ke sawah, kita zikir ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu, ikhwan. Ya, dan tentu kita juga mengamalkan isinya. Selain kita mengucapkannya, kita meyakininya, dan kita harus mengamalkan isinya, ya, agar kita yaitu tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil maknanya langsung, ya. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Azmu fadli la ilaha illallah lima tatadammanuhu min at-tauhid wal ikhlas, yaitu keutamaan kalimat la ilaha illallah yang mencakup di situ adalah kalimat tauhid dan kalimat ikhlas. Ya, suratul ikhlas, surat al-ikhlas namanya. Qul, katakan, Allahu ahad, Allah itu hanya satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak berhak untuk dia seperti siapapun, atau siapapun tidak seperti, ya, dia Allah. Atau laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah.
Ya, ini kalimatnya ikhlas. Lama surat Al-Ikhlas. Kalimatnya dalam ayat 1 sampai akhir itu apa? Berkaitan dengan pengertian Allah. Ya, apa katanya? Apa itu Allah? Allah itu Rabb kita kan? Nah, dijawab sama Allah. Allahus Samad, Allahu Ahad. Allah itu hanya satu. Ya, siapa dia? Tempat bergantung. Ya. Yang seperti apa? Dia tidak punya anak dan tidak diperanakkan, sengaja. Ya. Kemudian ya, tidak ada yang serupa dengannya. Ini apa? Allah mengabarkan tentang dirinya dalam surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian fadlu Musa alaihissalam wa hirsuhu ala taqarrub ila Allah. Keutamaan Nabi Musa dan semangatnya ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang bisa diambil faedah dari hadis ini, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah wa laysa lil insani an yabtadi'a fiha min indi nafsihi. Taib. Ini masyaallah faedahnya. Sesungguhnya ibadah itu tidak akan dinamakan sebagai ibadah kecuali terhadap apa yang Allah syariatkan. Dan tidak boleh bagi manusia untuk membuat ibadah sesuai kehendak dirinya. Mengapa? Apa dalilnya? Lihat Nabi Musa tadi, seorang nabi ingin berzikir masih bertanya kepada Allah, ya Allah seperti apa? Ya kan? Ini nabi loh ya. Sedangkan kita ya di antara saudara-saudara kita membuat pujian-pujian atau salawat-salawat atau zikir-zikir yang tidak Allah syariatkan untuk itu. Sedangkan Nabi Musa bertanya, wahai ya Allah, gimana caranya? Nah, ini Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa diajari la ilaha illallah. Ya Rasulullah, semuanya orang mengucapkan itu. Saya ingin yang beda. Tapi Allah nggak kasih. Ya, ucapkan itu aja. Ini gitu. Ya, ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ulul azmi minar rusul. Ya, seorang ulul azmi. Ya, di antara para rasul ada 25. Rasul banyak. Tapi ada 25 yang utama. Yang harus kita ketahui, di antara 25 ini ada yang namanya ulul azmi, 5 orang saja. Itu mulai dari Ibrahim, dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam surat Al-Ahzab. Ya. Kemudian di antara yang 5 ini ada yang memiliki gelar Khalilur Rahman, kekasih tercintanya Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara 2 ini yang lebih utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Kemudian annahu la budda min dzikri bi hadhihi al-kalimati min at-talaffuz biha kulliha wa la yataqassaru ala lafzil jalal Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Hendaknya seorang itu harus berzikir dengan kalimat ini secara sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan la. Itu enggak ada maknanya. La. Enggak ada maknanya. Harus benar-benar dirasapi. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Atau disebutnya Allah saja. Allah. Nah, kata beliau, kama yaf'alu ba'dul juhal. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti atau orang-orang yang bodoh. Ya, atau kadang orang mengucapkan gitu. Kan ada kan zikir kayak gitu? Nah, disingkat la ilaha illallah, disingkat Allah disingkat lagi gitu. Nah, tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya adalah itsbatu mizanil a'mali wa annahu haq. Menetapkan atau penetapan bahwasanya nanti di hari kiamat ada yang namanya mizan, timbangan. Ya, dan itu adalah hak. Wa annal anbiya yahtajuna ila tanbihi ala fadli la ilaha illallah. Sesungguhnya para nabi membutuhkan at-tanbih. Ya, at-tanbih itu peringatan tentang keutamaan la ilaha illallah. Para nabi saja masih mengucapkan la ilaha illallah. Ya, annal aradin sab'un kawas samawat. Sesungguhnya bumi itu ada 7 seperti langit. Ya, tidak tahu 7 lapis atau buminya bulat-bulat ada 7 yang tidak tahu. Yang jelas kita yakini bumi itu ada 7.
Nah, sebagaimana langit yang ada 7. Tapi hadis yang terakhir ini, bisa sudah ganti bab. Hadis yang terakhir, Waliturmudi wa hasanahu, dari Imam At-Tirmidzi. Ya, sebagian orang menyebutnya Imam At-Tirmidzi, sebagian At-Turmudi. Ya, yang sering kita sebut adalah At-Tirmidzi, rawahu Tirmidzi. Nah, sebagian membaca Turmudi, daerah Turmud namanya. Nah, sama, orangnya sama. Ya, sebagian juga membaca tafsir As-Sa'di, Ibnu Sa'di, ya kan? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebagian membaca Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakai kasrah. Nah, ini khilaf dalam penyebutan. Juga ada ulama Al-Asfahani, juga ada Al-Asbahani. Sama, tapi beda ikhtilaf ulama dalam penyebutan daerahnya. Taib. Ya, dari Anas radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau engkau mendatangiku dengan sebesar bumi dosa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dan engkau tidak membawa dosa syirik kepadaku sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, sungguh aku akan mendatangimu ya dengan ampunan yang sebesar bumi itu pula. Bayangkan ikhwan, siapa orang di antara kita yang enggak pernah berbuat dosa? Siapa? Kita. Bahkan setiap hari kita berbuat dosa. Kita menzalimi diri kita sendiri, kita menzalimi keluarga kita. Ya, atau kita justru mendolimi orang lain, atau kita kurang dalam hak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah saking pemurahnya Allah memanggil dengan lembut. Ya, panggilan ya bena Adam, wahai anak Adam, itu panggilan yang sangat lembut. Beda dengan panggilan ya ayuhan nas. Itu kayak panggilan yang kurang, ya memang itu panggilannya Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi ya bena Adam seperti orang manggil wahai anaknya fulan, wa ya abu fulan, ya benu fulan. Ya. Nah, itu panggilan yang sangat lembut. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Ya, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Jika engkau mendatangiku, maksudnya mati berjumpa denganku, berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau berjumpa denganku dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan datangi dirimu dengan ampunan sebesar bumi itu pula. Saking murahnya Allah. Ya, karena Allah tahu ya manusia itu sifatnya innahu kana zaluman jahula, dalam kata Allah. Sesungguhnya manusia itu orang yang zalim dan orang yang bodoh. Ya, suka melakukan kesalahan. Ya, kullu bani Adam khata', semua anak Adam suka berbuat salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dengan kita mentauhidkan Allah, ya kalau amal kita sedikit atau kita dosanya banyak misalnya, bisa jadi dengan tauhid ini yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Ya, kita bertemu dengan Allah ya dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, maka Allah akan ampuni. Ya. Sekarang kita percaya atau tidak? Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata seperti itu, seorang muslim, ya seorang yang beriman, maka dia harus tahu, harus yang pertama meyakini dengan hati apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang Allah tanpa adanya wahyu. Ya, wajib mengakuinya. Jangan mosok, memang seperti ini lafadznya. Ya, Anda saja percaya kepada ya yang khurafat, apalagi dengan Nabi yang mendapatkan wahyu Anda enggak percaya. Ya, ini bingung, ini enggak benar ikhwan. Baik. Dalam hadis ini, hadis qudsi ini, yaitu ada ya dalil. Ya, beliau mengatakan anna fihi dalilan ala kathri thawabit tauhid. Ya, wa annahu yukaffiru dzunuba mahma kathurat. Sesungguhnya hadis di atas sebagai dalil bahwasanya mentauhidkan Allah itu adalah pahala yang sangat besar. Ya, mentauhidkan Allah pahalanya besar. Wa annahu yukaffiru dzunuba, dan mentauhidkan Allah itu bisa menghapus dosa-dosa mahma kasurat, walaupun banyak.
ya, waktu di Surabaya, Ustadz Firanda itu alhamdulillah punya jadwal di Surabaya sebulan sekali. Ya, beliau pernah waktu di Muqaddimah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan ya, ilmu keyakinan itu lebih utama daripada ilmu amalan. Ya, jadi antum ketika belajar akidah itu nggak ada amalnya, buat apa? Nggak bisa menambah iman. Keliru antum. Justru mempelajari akidah, mempelajari tauhid. Ya, walaupun antum misalnya amalnya kurang, itu justru akan membesarkan amalan. Ya, kan tauhid berkaitan dengan hati yang pertama. Agar kita tawakalnya tidak kepada selain Allah, hanya kepada Allah saja. Kan gitu. Agar kita tidak berdoa kepada selain Allah, kan gitu. Maka ini pahalanya sangat besar, ikhwan. Berbeda dengan orang yang enggan mempelajarinya. Bahkan tauhid adalah misi dakwahnya para nabi. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi wa ma arsala min rasulin min qablika illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Dan tidaklah Allah itu mengutus seluruh para nabi kecuali untuk mendakwahkan yang pertama la ilaha illallah, mendakwahkan tauhid. Ya. Nah. Baik. Jadi ini seolah-olah amalnya sedikit tapi pahalanya sangat besar, ikhwan. Karena berkaitan dengan amalan hati. Ya, keyakinan. Ya, kata Ustaz Firanda, ilmu keyakinan lebih mulia atau lebih utama daripada ilmu amalan. Ya. Berapa banyak orang yang beramal soleh banyak tapi keyakinannya nggak benar. Akhirnya amal itu merusak, keyakinan itu merusak amalannya. Ya. Berapa banyak orang yang amalnya sedikit tapi nggak bermaksiat, ya, amalnya sedikit. Ya, amal itu sedikit, tapi dia nggak pernah berbuat syirik. Bisa jadi yang sedikit itu tapi ikhlas, pahalanya sangat besar. Ya, nah, dan faedah berikutnya adalah si'atu fadlillahi wajudihi wa rahmatihi wa afwih. Luasnya keutamaan Allah, karunia Allah, ya, kebaikan Allah, rahmatnya Allah dan ampunannya. Ya, Allah itu masya Allah. Kalau seandainya Allah mengatakan dalam surat Fatir, la yu'akhidullahu bima kasabu, ya, ma taraka ala dhahriha illa dabbah. Kalau seandainya Allah itu langsung mengazab orang-orang yang berbuat dosa, tidak ada yang hidup di bumi ini manusia kecuali binatang. Semua orang punya dosa. Kalau dosa azab, khalas, habis manusia. Tapi Allah maafkan. Nah, tapi Allah apa? Maafkan dulu, ditunggu. Kamu tobat dulu. Kamu harus bertobat. Dan orang yang diperintah untuk bertobat itu siapa? Saya bertanya dulu. Orang yang Allah perintah untuk bertobat siapa? Dalam Al-Quran. Bismillah. Orang yang beriman. Ya, bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tapi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Orang yang beriman yang disuruh. Kenapa enggak orang-orang yang melakukan dosa? Itu dalil bahwasanya orang beriman itu juga banyak dosanya. Tapi apa? Kita disuruh beristighfar, disuruh bertobat, ya, mentauhidkan Allah agar Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Nah, dan ini juga merupakan ar-raddu 'alal khawarij alladzina yukaffiruna murtakiba al-kabirah allati hiya duna syirk, yaitu bantahan kepada orang-orang khawarij yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu murtad, keluar dari agama Islam. Misal, na'udzubillah min dzalik, orang mencuri, dosa besar. Ya, maka dia keluar dari Islam. Tapi dosa besar itu apa? Apa dosa besar? Ciri-cirinya apa?
Dosa besar yang pertama adalah dosa yang ditetapkan oleh syariat sebagai dosa besar. Lafadznya kabirah, lafadznya dosa besar. Termasuk dosa besar seperti itu lafadznya kalau artinya. Itu yang pertama. Ya, baik ada ancaman atau tidak, kalau saudara Nabi mengatakan atau Allah mengatakan termasuk dosa besar, itu dosa besar. Kemudian yang kedua, kata Ibn Abbas, adanya laknat bagi pelakunya. Misalkan la'anallahu akilur riba, Allah melaknat pemakan riba, berarti riba dosa besar. Wa muqilahu, dan nasabahnya juga dosa besar. Wa syahidahi, saksinya, wa katibahu, dan penulisnya, mereka semuanya wahum sawa, kata Nabi. Mereka sama, terlaknat, mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa besar. Ada ancaman, ada laknat, atau ada lafaz Allah marah kepada mereka. Ghadiballahu alaihim, gara-gara apa? Dhannas sau', gara-gara berprasangka buruk. Prasangka buruk termasuk dosa besar. Berprasangka buruk kepada Allah termasuk dosa besar. Ya. Kemudian ada ancaman, baik ancaman tersebut ancaman dunia maupun ancaman dengan di akhirat. Ancaman dunia misalkan ada hadnya, ya, kayak seperti orang yang mencuri, ya, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Itu seorang pencuri laki-laki maupun perempuan, potong tangannya. Ya, ini berarti mencuri dosa besar. Kenapa? Ada hukumannya. Ya, atau sesuatu diancam dengan tidak masuk surga atau pasti dia masuk neraka, seperti itu. Ya, ini juga dosa besar. Nah, Allahu a'lam. Baik. Kemudian itsbatul kalam lillah ala ma yaliqu bi jalalihi. Menetapkan Allah itu memiliki sifat al-kalam. Ya, sesuai dengan keagungannya, keutamaan dan keagungannya. Allah berbicara mata syaa wa kaifa syaa. Ya, Allah berbicara kapan Allah berkehendak dan sebagaimana kehendaknya. Dan termasuk kalamullah adalah Al-Quran. Kita boleh nggak berdoa dengan sifat Allah? Berdoa meminta kepada sifat Allah. Boleh apa tidak? Boleh. Contohnya apa? A'udzu bi'izzatillah. Aku meminta, aku berlindung dengan izzatillah, kemuliaan Allah. Mulia adalah sifatnya Allah. Aziz. Ya. Kemudian bersumpah dengan sifat Allah. Boleh tidak? Boleh. Nah, bersumpah dengan Al-Quran. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rahili memberikan penafsiran waktu Darul Tirawas, beliau mengatakan, misalkan kami bersumpah, ya, wal Quran, demi Quran. Boleh atau tidak? Boleh. Mengapa? Karena Al-Quran sifat Allah, yaitu kalam Allah. Ya kan? Boleh. Tapi kalau gini, wal mushaf, demi mushaf, boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena yang dijadikan sumpah adalah isinya. Kalau mushaf kan sama apa namanya, kertas-kertasnya dan yang lainnya. Maka kalau kita boleh bersumpah dengan wal Quran, demi Quran, boleh. Yaitu demi, maksudnya bi kalamillah. Itu boleh. Allahu taala alam. Ya. Kalau gini, wa rabbil Quran, dengan Rabbnya Al-Quran, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Al-Quran, kalau Rabbnya Al-Quran berarti Al-Quran adalah makhluk. Ya kan? Rabbnya Al-Quran berarti Tuhannya Al-Quran siapa? Allah. Berarti Al-Quran adalah makhluk. Maka tidak boleh seperti ini. Kalau wa rabbil mushaf, Rabbnya mushaf, boleh? Boleh. Ya, jadi perlu, ini kemarin masalah asma wa sifat dirinci sama beliau. Ya, kalau wal Quran, tapi kata beliau, ingat, jangan memakai sumpah-sumpah yang tidak pernah dipakai oleh, ya, di zaman Nabi dan para sahabatnya. Mengapa? Karena ya walaupun itu boleh, tapi tidak ada pendahulunya. Begitu. Karena bersumpah dengan sifat itu boleh. Nah, insyaallah terakhir. Nah, bayanu limakna la ilaha illallah wa annahu tarku syirki qalilihi wa katsirihi wa la yakfi qauluha bil lisan. Ya. Hadis yang di atas menunjukkan bahwasanya makna la ilaha illallah di antaranya adalah meninggalkan bentuk-bentuk kesyirikan maupun sedikit ataupun banyak. Baik syiriknya dikit maupun banyak. Baik syiriknya besar maupun kecil.
La yakfi qauluha bil lisan, dan tidak cukup hanya diucapkan saja. Ya, enggak cukup hanya diucapkan saja. Dan di sini juga tambahan satu lagi, yaitu isbatul ba'si wal hisabi wal jaza. Ya, penetapan tentang adanya hari kebangkitan, hari perhitungan, dan hari pembalasan di hari kiamat. Allahu wa ta'ala a'lam. Tapi kalau ada pertanyaan ikhwan, kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Sudah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.